Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu ketika dalam sebuah aksi sosial, seorang pemuda senior menegur saya. Karena apa? Karena terlalu banyak menggunakan handphone untuk mengabadikan momen-momen di mana kami berbagi sembako dengan tukang becak, pemulung, dan orang-orang jalanan pada waktu itu. Dan kemudian setelah saya mengambil beberapa foto yang cukup banyak, saya menguploadnya di media sosial, baik itu di Instagram maupun juga di Facebook. Dan saya berharap semua orang bisa melihat apa yang kami lakukan. Akan tetapi justru saya ditegur untuk melakukan hal tersebut. Dan dalam teguran tersebut memang disematkan sebuah pesan moral. Dikatakan bahwa sesungguhnya berbagi itu harus dilakukan dengan tulus ikhlas, dengan dasar kasih, bukan dilandasi dengan keinginan untuk eksis, untuk bisa dilihat orang, untuk pencitraan di media sosial. Dan semenjak itu saya belajar ketika melakukan sebuah aksi sosial, sebisa mungkin tidak terlalu banyak mengabadikan dan mengupload di media sosial. Tetapi tidak berarti tidak foto sama sekali. Mungkin foto itu bisa dilakukan sebelum atau setelah melakukan aksi sosial. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus pada waktu itu juga diceritakan sedang berada di dalam sebuah acara perjamuan. Dan setelah berbicara kepada tamu-tamu yang diundang tentang sikap rendah hati, kalau kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11, Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, dia berbicara kepada orang yang mengundangnya. Yesus pada waktu itu mengkritik sesuatu yang dianggapnya tidak wajar dilakukan pada saat itu, yaitu ketika seseorang itu mengadakan perjamuan, ia hanya mengundang orang-orang tertentu yang memiliki hubungan baik dengan dirinya, hanya mengundang kerabatnya, hanya mengundang tetangga-tetangganya yang kaya, yang nantinya dengan harapan bisa memberikan balasan apa yang sudah dilakukannya, kebaikan apa saja yang sudah diberikan kepada kerabat-kerabatnya tersebut. Berbagi melalui perjamuan bukanlah hanya untuk orang-orang tertentu saja. Itulah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Bukan juga supaya kita mendapatkan balasan atas perbuatan berbagi yang kita lakukan. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan, biarlah kita melakukan perbuatan berbagi itu untuk benar-benar berbagi bagi sesama. Dia harus dilakukan dengan ketulusan hati, dan kita harus melakukannya untuk semua orang, terutama bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Seperti yang dicatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 tadi, ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Pelayanan yang tidak menguntungkan, yang mungkin juga tidak dipuji oleh dunia, tetapi justru itu dihargai oleh Tuhan. Ya, jemaat dikasihi Tuhan, di sekitar kita bukankah seringkali kadang kita melakukan kesalahan yang sama? Kita berbagi itu supaya kita dipandang orang, dipuji orang demi pencitraan kita. Mungkin kita juga melakukan perbuatan kasih kadang didasari dengan supaya orang lain itu balas yang lebih banyak lagi kepada kita. Saya dulu pernah terjebak dengan pemikiran yang demikian. Tetapi setelah merenungkan firman Tuhan ini, setelah saya berproses dalam komunitas di gereja tentang pelayanan, saya belajar bagaimana melayani dengan sepenuh hati, dengan kasih. Saya belajar sesungguhnya berbagi itu bukan untuk mendapatkan penghormatan, bukan untuk mendapatkan balasan dari orang lain, tetapi justru berbagi ini supaya membuat sebuah keseimbangan dalam kehidupan, dan ini menjalankan perintah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, yaitu tidak hanya mengasihi Tuhan, tetapi kita boleh mengasihi sesama. Dan biarlah kasih itu kita lakukan dengan tidak mengharapkan balasan. Kita lakukan untuk semua orang tanpa kita harus pilih-pilih, kita harus memberi yang kepada yang ini, kita harus membantu yang ini, sedangkan yang ini tidak kita bantu, kita biarkan, dan sebagainya. Biarlah kasih itu kita lakukan dengan adil kepada setiap orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, jemaat yang kasih Tuhan, kita masih dalam pandemi COVID-19 ya. Jangan lupa maskernya, jangan lupa juga berjarak ketika kita harus berpergian di luar, dan kiranya kita tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.